Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita dasar Buddha Sang Bhagawa Persujudan kepada beliau yang yang berberkah, berberkah, yang yang maha maha suci, suci, yang yang telah telah mencapai mencapai penerangan penerangan sempurna sempurna oleh oleh diri diri sendiri. sendiri. Persujudan Kepada kepada beliau beliau yang yang berberkah, yang maha maha suci, suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Andamayang sarana gammana patang bhanamase. Buddhang sarana gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Andamayam panca sikha pada patang bhanamase. Panatipata Veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara Veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Veramani sikkhapadang samadhiyami. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Aku Aku bertekad bertekad melatih melatih diri, diri, menghindari menghindari membunuh membunuh makhluk makhluk hidup. hidup. Aku Aku bertekad bertekad melatih melatih diri, diri, menghindari menghindari merampas merampas barang barang yang yang tidak tidak diberikan. diberikan. Aku Aku bertekad bertekad melatih melatih diri, diri, menghindari menghindari berbuat berbuat asusila. asusila. Aku Aku bertekad bertekad melatih melatih diri, diri, menghindari menghindari berucap ucapan bohong. bohong. Aku Aku bertekad bertekad melatih melatih diri, diri, menghindari menghindari meminum meminum arak, arak, minuman minuman ragian ragian yang yang memabukkan, memabukkan, mengakibatkan mengakibatkan kelengahan. kelengahan. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase.
Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisad dhammasarati Sattha Dewa Manusanang Buddho Bhagawa Ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bhagawa. Beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, mengetahui segenap alam, membimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa yang manusia, yang sadar, yang berberkah. Andamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhi. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang Sangha Nusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutarang Punya Keta Lokasa. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa. Patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang saja kiriya gatayo panamase Nati me saranang anya Buddho me saranang
wajena soti me hotu sabada nati me saranang anya Namo me saranang warang etena saja wajena soti me hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saja wajena soti me hotu sabada. Kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha lah pelindungku. Nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Hamba-lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Buka halaman 102. Andamaya dajaga parita banamase aranye rukamulewa sunyagarewa bikawo anusareta sambudang ayang tumhakano siya no ce buddha sareyatha loka jeta narasabang atta dhamma sareyatha niyanika suresitang no ce dhammang sareyatha niyanikang sudesitang atha sanghang sareyatha punya ketang anuttarang ewam buddhang sarantanang dhammang sanghang cabikawo kayang wacam bitatang wa lomahang sonahe sati Sewaktu di dalam hutan, di bawah pohon, atau di tempat yang lengang, duhai para biku, ingatlah pada Sang Buddha. Ketakutan takkan ada pada kalian jika tak mengingat Sang Buddha, sesepuh jagat yang perkasa di antara dewa dan manusia. Ingatlah pada Dhamma, penuntun kebebasan, yang telah dibabarkan dengan jelas. Jika tak mengingat Dhamma, penuntun kebebasan, yang telah dibabarkan dengan jelas. Ingatlah pada Sangha, ladang kebajikan yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Demikianlah wahai para biku, saat kalian mengingat Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, baik ketakutan, kengerian, ataupun geridik bulu tubuh tidak akan muncul. Satu, satu.
Buka halaman 120. Handamayang sumanggala kata banamase hotu sabang sumanggala rakantu sabadewata Dulu yang memimpin kemerdekaan kita. sabudhanubhawena Eh, Oti hontu Oh gitu, Bapak. nirantara sejarahnya begitu. Hotu Bapak sejarah tahun sabang berapa, Pak? Tahun sumanggalang 40-an. Bapak Rakantu ingat Makanya belajar. sabadewata Jenderal pertama. Jenderal pertama sabadamanubhawena Indonesia yaitu Panglima Besar Soti Jenderal. hontu nirantarang Hotu sabang sumanggalang Rakantu sabadewata Sabha sanghanubhawena Soti hontu nirantara. Semoga segala berkah indah menjadi kenyataan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha. Semoga Anda senantiasa sejahtera. Semoga segala berkah indah menjadi kenyataan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua dhamma. Semoga Anda senantiasa sejahtera. Semoga segala berkah indah menjadi kenyataan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangha. Semoga Anda senantiasa sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Setelah membaca parita suci, marilah kita bermeditasi. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Dhamma Desana akan dibawakan oleh Koyu Vander Chang. Kami persilahkan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sotiotu Namo Buddhaya. Baik, terima kasih atas kesempatannya lagi untuk membabarkan Dhamma pada pagi hari ini. Agak mendung ya, tapi udah hujan malah. Iya udah hujan tadi ya, udah gerimis. Ya, dua minggu lalu kami membahas tentang nilai luhur, pengembangan nilai luhur di dalam batin yang bertujuan untuk membawakan kebahagiaan kepada mereka yang memegang atau mengembangkan nilai luhur tersebut. Jadi untuk sedikit ringkasan, pada saat itu kami membahas ke sebab datangnya penderitaan dan kebahagiaan. Dan setelah menilik-nilik, setelah menginvestigasi lagi, oh ternyata kebahagiaan penderitaan itu disebabkan oleh pemegangan apa yang kita munculkan saat menemani batin. Apakah itu nilai luhur, ataukah nilai, nilai buruk yang kita pegang. Jadi salah satu nilai luhur, ya yang dikatakan luhur itu mulia, gitu ya, tidak awam, dan identik dengan kata Brahma di dalam bahasa Pali, yaitu yang juga sebenarnya artinya Brahma itu adalah besar, atau tidak kecil, tidak kerdil, atau juga bisa dewasa, ya, tidak kekanak-kanakan, dan juga ya identik dengan mulia tersebut. Nah, pemegangan yang mulia ini, nilai-nilai luhur ini, penting untuk kita ketahui dulu. Bagaimana kita caranya memegang nilai luhur bila tidak mengetahui nilai luhur itu dengan benar dan baik. Ya, jadi hari ini yang dibahas adalah metta. Metta sebagai konsep, ya,
meta itu adalah keberadaan batin yang bebas dari membenci atau dosa rahita namanya. Ya, dosa rahita, keberadaan batin yang bebas dari membenci. Di bahasa Indonesia kita memakai yang umumnya diketahui dengan apa? Meta, cinta kasih, benar. Cinta kasih ini sebagai peristilahan yang dipakai untuk mendeskripsikan keberadaan batin yang bebas dari membenci tersebut. Karena kami di bahasa Indonesia tidak ada kata yang untuk dengan tepat merepresentasikan keberadaan batin yang bebas dari membenci tersebut. Jadi dibuatlah kata apa namanya? Kata gabungan gitu ya, cinta dan kasih. Dan kata gabungan ini boleh untuk memiliki arti yang berbeda dari dua kata penggabungnya. Karena cinta di arti bahasa Indonesia itu adalah keinginan atau ya keinginan untuk memiliki sesuatu atau seseorang begitu ya. Dan ini identik dengan kegandrungan atau kemelekatan. Jadi lengket gitu. Diibaratkan bisa seperti sebuah lem. Jadi di mana ada cinta, disitulah diri yang mencintai itu terekat atau merekat seperti sebuah lem dengan apa yang dia cintai. Ya, dan ini dimulai atau didasari dari nafsu ragawi. Yang kita ketahui nafsu ragawi bila dipegang dan menimbulkan kemelekatan itu malah menjadi penderitaan gitu ya. Nah, itu adalah cinta. Kalau kasih itu ya sebenarnya sama dengan cinta. Dan yang orang itu cintai sebagai objek disebut dengan kekasih gitu ya. Nah, ini cinta dan kasih. Tapi saat digabung dipakai untuk untuk menerjemahkan kata meta tersebut. Nah, tapi ya ini kita yang perlu tahu adalah artinya. Peristilahan itu bisa saja dipakai sebagai sinonim. Tetapi yang penting adalah kita mengetahui apa itu meta. Sekali lagi meta adalah keberadaan batin yang bebas dari membenci. Nah, mengapa kita perlu membebaskan batin dari kebencian? Karena dosa atau cacat, noda, perusak, yaitu arti dosa itu bersifat merusak batin. Merusak bagaimana? Sekarang kalau kita misalnya benci, ya kan, sebelum bertindak, saat kita mewarnai batin dengan kebencian pun itu, penderitaan sebenarnya sudah mulai pada yaitu saat kita pertama kali memunculkan kebencian di dalam batin kita. Mengapa? Ketika kita benci, maupun itu dengan situasi atau kepanasan, kedinginan, bertemu dengan orang yang kita anggap benci, itu tanda-tanda fisiknya sudah kelihatan. Apa saja? Jantungnya berdetak dengan kencang gitu kan ya. Lalu lehernya mungkin jadi kaku, tensinya naik gitu kan. Jadi agak cemas juga kan ya. Dan ini sudah permulaan kita menderita. Nggak usah lama-lama, nggak usah habis benci lalu memaki orang, memarahi orang, melukai orang secara verbal atau dengan tindakan. Itu datang setelah penderitaan pertama, saat pertama kali kita memegang kebencian tersebut. Nah, lalu setelah itu bila kita tidak bisa melepas kebencian dengan benar dan melanjutkan tindakan, biasanya tindakan yang diliputi oleh kebencian itu apakah manis, baik, atau malah yang pedes-pedes gitu ya, yang buruk malah. Ya, umumnya sih orang membenci nggak mungkin kayak, oh ya nih silahkan tak kasih uang, kan nggak mungkin ya, agak aneh. Malahan kalau membenci itu, waduh, udah kata-kata kebun binatang semuanya keluar, ya kan. Tangannya udah naik, nggak tau lah, pokoknya yang buruk-buruk. Dan itu bersifat membuat karma yang buruk, perbuatan yang buruk. Dan perbuatan yang buruk itu sifatnya ya secara alamiah mengikuti hukum perbuatan akan mendatangkan
akibat yang buruk juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka dari itu dosa itu disebut dengan perusak batin yang bila kita pegang akan menghancurkan bukan orang lain, ya mungkin sebagai secondary lah, sebagai secara tidak langsung bisa menghancurkan orang, tapi yang pertama hancur dan pertama rusak itu adalah diri yang membenci itu tersebut, diri yang membenci tersebut. Maka dari itu penting untuk kita mengembangkan atau memunculkan atau memegang nilai luhur berupa meta tersebut. Ya. Jadi meta disebutkan meta mengembangkan cinta kasih, ya. Saya memakai cinta kasih dari sekarang. Cinta kasih itu dikembangkan patutnya ke makhluk hidup. Dan makhluk hidup siapa? Makhluk hidup siapapun itu dan apapun itu tanpa batas. Dan ini karena seluruh makhluk hidup, kami sendiri makhluk hidup, ya. Ya kan? Kami sendiri makhluk hidup. Maka juga penting untuk mengembangkan cinta kasih kepada diri sendiri. Itu sebenarnya di meta bahawana atau pengembangan nilai meta ke dalam batin biasanya dimulai dengan pengembangan cinta kasih kepada diri sendiri. Karena itu menjadi fondasi yang bagus untuk pengembangan cinta kasih. Karena bila kita mengharap, oh ya, cinta kasih. Kita mengembangkan cinta kasih kepada diri sendiri dengan cara pengharapan baik atau pengharapan untuk supaya kita tidak membenci orang lain. Ya, pengharapan baik ini termasuk sebenarnya basisnya adalah mengharap diri itu berbahagia, ya kan? Semoga saya berbahagia. Semoga saya bebas dari penderitaan mental dan fisik. Semoga saya bebas dari permusuhan dan semoga saya bisa menghidup dan menjalankan hidup dengan bahagia. Nah, apa itu kebahagiaan itu? Ada beberapa tingkat lah, ya, bisa dikatakan tingkat. Yang pertama, berbahagia, kebahagiaan yang muncul karena melakukan hal yang buruk. Nah, ada kan ini, ya, setelah mencuri, bahagia, ya kan? Setelah melampiaskan amarah kepada orang yang kita benci, wow, bahagia gitu kan? Setelah apa? Setelah berhasil membohongi orang lain, lalu kita mendapatkan ya manfaatnya, bahagia itu kan, ya. Jadi ada juga bahagia yang datang dari niat yang buruk. Dan ini perlu kita akui keberadaannya. Bukan melakukan, tetapi mengakui keberadaannya. Karena kita perlu mengetahui bahwa kebahagiaan seperti ini itu ada, tetapi kebahagiaan ini ujungnya adalah sangat beresiko atau malahan bisa dibilang pasti akan membawakan penderitaan nantinya. Jadi kebahagiaan yang datang dari niat yang buruk itu bukanlah kebahagiaan yang kita mau capai, begitu ya. Lalu ada kedua, kebahagiaan dari mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, ya, maupun itu makanan yang enak yang kita bisa rasakan dari lidah atau mendengar suara-suara yang merdu, mencium bau-bau yang wangi, melihat bentukan atau perawakan yang indah, kurang apa lagi? Oh, atau menyentuh benda-benda yang halus misalnya begitu. Itu juga mendatangkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini lebih baik daripada berbahagia setelah melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi kebahagiaan ini ada celahnya, ada sisi celahnya. Bagaimana? Secara ringkasnya, kebahagiaan tersebut itu kan karena semua bentukan duniawi itu bersifat tidak kekal, ya. Itu sabe sangkahara anicati. Nah, maka ujung dari menyukai atau melekati sesuatu yang bersifat duniawi itu adalah perpisahan dengan apa yang kita cintai atau apa yang kita senangi tadi. Maka ujungnya itu adalah penderitaan.
Dan juga ada lagi, proses untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu cenderung diliputi dengan ketakutan dan kecemasan. Mengapa? Karena saat kita mengingini barang tersebut, sebelum mendapatkannya, itu sudah menggebu-gebu ya perasaannya, sudah kayak, oh ini apakah saya bisa mendapatkan barang ini, ya kan? Itu sudah cemas gitu kan. Terus takutnya bagaimana? Loh, kalau nggak mendapatkan barang tersebut gimana? Nanti akan menderita, begitu kan? Dan saat mendapatkan tersebut pun, itu kebahagiaannya hanya sekejap. Ibaratnya seperti seorang atlet mungkin ya, sudah berupaya dengan sangat keras, dengan waktu yang cukup panjang, lalu dia mendapatkan medali emas dalam perajangan perlombaannya. Nah, bisa saja seorang atlet itu saat besok bangun ada momen di mana ia ya merasakan puas dari mencapai apa yang dia inginkan, tapi terkadang pun juga bisa merasakan rasa yang kosong atau hampa gitu ya. Karena kebahagiaannya sudah kemunculannya sudah habis waktunya. Jadi merasa loh, ini mungkin saya sendiri sih sering bertanya-tanya dahulunya. Kok merasa kayaknya sudah mencapai hal yang diinginkan, tapi hidup ini kok terasa hampa gitu ya. Ya, itu karena sifat natural dari keberadaan bentukan yang bersifat duniawi, yaitu tidak kekal. Termasuk rasa senang yang kita asosiasikan dengan barang yang kita senangi tersebut. Itu juga bersifat tidak kekal. Maka kebahagiaan yang datang dari objek indrawi atau duniawi yang kita kejar itu bersifat tidak kekal, maka ada celahnya. Yang ketiga adalah kebahagiaan dari memunculkan nilai-nilai bajik ke dalam batin. Ini kalau misalnya tadi arahnya itu kan satu arah ya, mengejar apa yang kita inginkan yang bersifat tidak kekal. Dan kita untuk mengembangkan nilai bajik tersebut kan ujungnya adalah melepas kemelekatan atau ketertarikan terhadap seluruh objek duniawi, bentukan duniawi, termasuk diri kita sendiri. Maka itu bersifat melepas. Dan pelepasan ini karena menumbuhkan hal-hal yang bajik, pada akhirnya mendatangkan kebahagiaan yang lebih tinggi istilahnya, ya tingkatannya daripada mengejar atau merasakan kebahagiaan karena mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Begitu. Jadi kebahagiaan itu yang kita berharap diri kita berbahagia sebenarnya juga adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat kepada diri sendiri. Nah ini kita sering mungkin menganggap bahwa Sang Buddha mengajarkan konsep meta, cinta kasih ini bukan untuk diri yang mengembangkan nilai luhur tersebut, tetapi untuk kedamaian orang lain. Itu ya anggapannya ya. Tetapi sebenarnya kita mengembangkan meta itu untuk diri sendiri, supaya diri sendiri berbahagia. Mengapa? Karena bila kita sudah melepaskan kebencian tersebut, kita akan merasakan kebahagiaan ya. Dan manfaat untuk orang lain itu adalah nomor 2 setelah diri sendiri. Jadi kita mengembangkan meta itu tujuannya untuk diri sendiri. Loh, kalau gini kan itu menentang peranggapan melakukan sesuatu tanpa pamrih. Benar atau enggak ini? Pamrih. Ya, melakukan sesuatu demi manfaat untuk diri sendiri gitu kan ya. Pamrih itu boleh atau tidak pamrih saat melakukan saat melakukan perbuatan apapun itu. Boleh nggak kita mengingin berpamrih? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Kenapa boleh? Pamrih itu sering disalahgunakan mungkin ya dengan kata egois. Sebenarnya sejalan pamrih dan egois itu.
Tetapi egois itu ada rincian lanjutannya, yaitu melakukan sesuatu untuk manfaat diri dengan merugikan orang lain. Begitu. Itu bedanya di situ ya. Jadi melakukan pengembangan batin, melakukan pemunculan nilai luhur terhadap batin. Itu membawakan manfaat ya kepada diri kita sendiri. Manfaat berupa apa? Kebahagiaan tersebut kan. Kenapa? Nggak boleh ya kah kita? Apakah kita tidak boleh berpamrih dalam konteks tersebut? Ya boleh ya kan. Ya masa kita melakukan sesuatu itu tanpa pamrih, tanpa tujuan sebenarnya, tanpa ada tujuan. Lalu kita ngapain? Melakukan sesuatu itu tanpa tujuan. Jadi agak bisa hilang arah nantinya ya. Jadi itu pamrih itu boleh. Hanya saja tidak merugikan orang lain. Dan bila kita mengembangkan meta dan berhasil untuk bahagia, yaitu yang untung diri kita sendiri begitu ya. Dengan melepaskan kebencian tadinya itu. Nah, apa saja hal-hal yang bermanfaat yang dilakukan untuk diri sendiri supaya diri itu bahagia dicantumkan di Karania Metta Sutta. Boleh dibuka di Parita Suci bila ada yang mau di halaman 88. Kami bahas apa sih Karania Metta Sutta itu? Apakah dengan membacakan Karania Metta Sutta tiba-tiba membacakan Karania Metta Sutta lalu tiba-tiba bahagia begitu ya? Bisa saja lebih tenang, tetapi perlu kita mengetahui arti dari Karania Metta Sutta tersebut. Jadi karania itu adalah hal-hal yang patut dilakukan. Karania mattaha kusalena. Inilah yang patut dikerjakan atau inilah hal-hal yang patut dilakukan yantang santang padang abisa metca. Untuk ia yang, yang pertama, karania mattaha kusalena itu adalah hal-hal yang patut dikerjakan untuk mereka yang ingin membawa manfaat untuk diri sendiri atau yang disebutkan di sini yang tangkas dalam hal yang berguna atau hal yang bermanfaat yang mengantar ke jalan kedamaian. Ya, lalu sako uju ca suhuju ca. Sebagai orang yang cakap, jujur, uju, jujur, suhuju, sungguh jujur. Di sini dikatakan tulus, kenapa? Karena ya jujurnya melalui ucapan dan ataupun jasmani dan juga jujur melalui pikiran, ya tidak munafik gitulah ya istilahnya. Jadi kita melakukan hal itu benar-benar tulus, tidak ada, maksudnya kita melakukan hal baik bukan berpikiran yang buruk, tapi melakukan hal baik dengan pikiran yang baik, gitu. Lalu ada suwaco casamudu anatimani, mudah dinasihati, lemah lembut dan tidak sombong, rendah hati, tidak tinggi hati, begitu. Lalu santus sako casu baharo ca, berpuas atas hal yang diri sendiri miliki. Ya ini juga sebuah nilai luhur juga sih, santutihi, yang artinya adalah keberpuasan. Yang juga sempat sedikit dibahas 2 minggu yang lalu, ya kan? Lalu ada apakico casallahu kawuti, yang artinya mudah dirawat, tidak repot, dan bersahaja hidupnya. Maksudnya tidak repot ini apa? Ya sebagai perumah tangga kita bisa mengatur jadwal kita supaya tidak mengganggu kewajiban kita yang paling penting sebagai makhluk hidup. Yaitu apa? Ya simpelnya adalah pencapaian lenyapnya penderitaan tersebut. Jadi sebisa mungkin kita mengatur jadwal kita, kan sebagai perumah tangga masih ada ya kewajiban-kewajiban ya seperti menafkahi suami, istri, keluarga, merawat orang tua, dan lain-lain lagi. Ya kita perlu ingat bahwa di kehidupan ini itu tanggung jawab yang paling utama adalah pencapaian lenyapnya dukkha, ya dukkha nirodha tersebut. Yaitu tidak repot, tidak terlalu repot dengan dengan hal-hal yang di sini dikatakan tidak berguna ya dengan konteks dalam perjalanan menuju kebahagiaan atau lenyapnya penderitaan tersebut. Lalu ada bersahaja hidupnya yang simpel-simpel aja. Tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit.
yang kita punyai itu. Karena kalau terlalu sedikit mungkin bisa malah mengganggu pelatihan atau mengganggu kehidupan dan itu rawan atas munculnya kesempatan untuk bukan kesempatan probabilitas untuk melakukan hal yang buruk begitu. Maka bersahaja hidupnya. Lalu Santindrio Canipakoca. Berindria tenang penuh dengan pertimbangan saat melakukan hal apapun. Ditimbang apakah ini membawakan manfaat atau apakah ini membawakan kehancuran terhadap diri sendiri. Dan tentu saja untuk kita yang mencintai diri sendiri, yang ingin mengembangkan cinta kasih kepada diri sendiri, untuk pengharapan sebagai semoga saya berbahagia, itu bukan hanya sekedar, oh ya, saya mengucapkan semoga saya berbahagia, oh tiba-tiba secara alamiah, oh langsung berbahagia, itu tidak. Dan juga tidak karena saya melakukan pengulangan atau parikama, semoga saya berbahagia terus dan terus itu bukan tiba-tiba ada kayak sesosok dewa gitu ya melihat kita. Oh ini ingin bahagia, kasihan saya beri kebahagiaan gitu, saya beri bagian itu tidak. Melainkan adalah semoga saya bahagia ini adalah pernyataan akibat. Itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Dan karena menginginkan otomatis mengkondisikan diri untuk berbahagia. Makanya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan penuh pertimbangan. Ya, apakah ini akan membawakan manfaat atau kebahagiaan atau malah membawakan keburukan dan kehancuran terhadap diri kita sendiri. Begitu. Penuh dengan pertimbangan. Lalu apakah boho kule su ananu gitu? Apakah boho itu rapi? Oh, maaf. Maaf. Iya, rapi. Apakah boho rapi dalam sikapnya ya, atau di sini juga dikatakan sopan begitulah ya. Lalu ada kulesu ananugido, tidak melekat pada keluarga-keluarga. Ya, ini penting. Beda ya. Beda. Cinta kasih, mengembangkan cinta kasih kepada keluarga dan melekat kepada keluarga. Karena sifatnya itu berbeda. Melekat itu kadang malah kita memberitahu para keluarga atau melakukan tindakan apapun, malahan demi keakuan kita sendiri, bukan untuk kebahagiaan mereka. Dan ini terbalik. Karena kalau kita menemani batin dan keakuan, dan itu adalah sesuatu nilai buruk, otomatis kita akan menderita. Tetapi yang kita kembangkan adalah cinta kasih tersebut. Oh iya, semoga keluarga-keluarga saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan mental dan fisik, dan bisa menjalankan hidup dengan bahagia. Di situ tidak melekat pada keluarga, juga mempunyai batasan, tidak terlalu mengkekang keluarga sendiri begitu. Karena itu tidak baik, merugikan keluarga kita sendiri dan juga merugikan diri kita sendiri. Gitu. Lalu ada yang ketiga, naca gudang sama cari kinci. Tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yena winyu pare upawadeyung, yang dapat dicelah oleh para bijaksanawan. Lalu ini adalah bentukan ucapan pengharapan baik. Sukhino wa gehemino hontu, sabbe satta bahwantu sugitatta. Ya, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih, dengan lega hati, mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, aman hidupnya, dan semoga semua makhluk hidup bahagia. Lalu, yaitu adalah contoh-contoh hal yang bermanfaat. Dan pengembangan harapan baik ini terhadap siapa? Dilanjutkan dengan yekeji panabhutatihi. Makhluk hidup apapun, makhluk hidup yang bernafas apapun yang ada. Lalu ada tasawa tahawarawa anawasesa, yaitu adalah
yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali. Yang goyah ini apa? Yang goyah yang masih berjalan-jalan di di alam-alam, masih bisa terlahir di alam-alam yang menderita seperti neraka, alam binatang, alam asura, ataupun kadang juga terlahir di alam yang bahagia, alam surgawi, alam alam Brahma. Kenapa ya? Karena pengertian atau pengetahuannya belum cukup untuk mengkondisikan dia untuk tetap terlahir atau kokoh dalam perjalanan yang benar menuju lenyapnya penderitaan, yaitu makhluk-makhluk yang goyah. Dan makhluk-makhluk juga yang kokoh. Di sini ya dimaksud adalah mereka-mereka para Arya, para mereka yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian dari Sotapanna ke Sagadagami, Anagami, dan Arahanta. Begitu. Juga mengharapkan yang baik kepada mereka tanpa kecuali. Lalu ada yang digahawaye mahantawa. Yang panjang atau yang besar ya. Misalnya paus biru itu kan panjang banget kan. Lalu ada gajah, badak, apalagi. Ya mungkin kalau yang manusia-manusia yang 2 meter lebih gitulah ya. Itu kan mereka ya bukan panjang sih tapi tinggi ya dan besar. Lalu lanjutannya majima. Majima itu adalah yang tengah-tengah, yang sedang. Lalu ada rasaka anukatuhula, yaitu adalah yang pendek, kecil, kutu, ya kan, semut, yang kurus ataupun juga yang gemuk. Dilanjut lagi dengan ditha waye ca'aditha, yang tampak ataupun yang tak tampak dengan indera mata kita. Lalu ye cadure wasanti awidure, yang berada jauh ataupun yang dekat. Lalu ada buta wasambahwe siwa, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Siapa ini yang belum menjadi? Mereka yang sudah lahir tetapi masih berada di rahim ibunya, ya janin. Ataupun kalau ayam itu ya masih di dalam telur, belum menetas. Itu mereka yang belum menjadi. Ya, lalu ada Sabhe Sata Bahawantu Sugitata yang kedua. Di sini oleh biku yang saya dengar ceramahnya itu, beliau mengatakan dengan pemahamannya ada sedikit perbedaan dari Sabhe Sata Bahawantu Sugitata yang pertama dan Sabhe Sata Bahawantu Sugitata yang kedua. Yang pertama itu kan mengharapkan semua makhluk dari tadi yang Yeke Cipana Buhutati sampai yang Buhutawa sampai Hewisiwa, tadi yang tercantumkan yang barusan di bawah itu, semua makhluk hidup apapun tanpa batas itu berbahagia. Yang kedua ini ditambahi lagi, semoga semua makhluk tadi itu yang kita harapkan berbahagia, juga senantiasa mengharapkan semua makhluk yang tadi dicantumkan itu juga mengharapkan mereka berbahagia. Jadi secara keseluruhan kita mengharapkan makhluk-makhluk berbahagia, mengharapkan semua makhluk berbahagia, dan semua makhluk mengharapkan semua makhluk untuk berbahagia. Tentram banget ya dunia kalau kayak gitu ya. Gak ada yang namanya kebencian. Baik, lalu ditandut lagi dengan naparo parang niku beta. Itu adalah tak sepatutnya karena mengharapkan lainnya itu berbahagia, yang satu menipu yang lainnya, tidak juga menghina siapapun di mana juga. Termasuk apapun, tindakan buruk apapun itu. Ya kan? Lalu ada natih manyita kata cinang kinci, lalu biaro sana patigasannya. Dan tak selayaknya, karena marah dan benci, nanyamannya sadukahami cahaya, mengharap yang lain celaka atau mengharap yang lain itu menderita. Ya ini straightforward. Logika lah ya. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang, kalau kita mengharapkan orang lain berbahagia, masa kita menipu, masa kita melukai mereka secara verbal atau secara tindakan, kan tidak ya kan. Makanya dicantumkan untuk mengingatkan kita lagi bahwa tidak sepatutnya orang yang mengembangkan meta itu menipu, menghina, atau
mengharap yang lain celaka karena marah dan benci. Bagaimana kita mengembangkan cinta kasih ini? Lalu ada mata yatahani yang putang yusa kaputam manurake. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa, melindunginya dengan mempertaruhkan jiwa. Melindungi putra tunggalnya. Sudah kandung dan tunggal. Sudah tunggal kandung. Sudah kandung tunggal lagi. Ya, itu kan melindunginya dengan mati-matian ya, dengan secara totalitas sampai mempertaruhkan jiwanya sendiri. Ya, jadi ewampi sabba buhote su. Demikianlah terhadap semua makhluk manasambhawaye aparimanang. Kembangkanlah pikiran cinta kasih ini tanpa batas. Kemana? Titahan carang nisinnowa. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, di seluruh alam. Alam dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dan patut dikembangkan manasambhawaye aparimanang. Dikembangkan tanpa batas dalam batin. Ya, selagi-lagi tanpa batas, tidak ada batasannya, tidak ada sekatannya. Maupun itu binatang, maupun itu orang Indonesia, orang Asia, orang Eropa, orang Afrika, tidak ada memandang ras, tidak ada memandang apakah itu manusia, binatang, apakah itu makhluk yang kita bisa lihat atau tidak bisa lihat. Siapapun itu tanpa batas kita kembangkan di dalam batin. Lalu ada udang adho catirianca, udang arah atas, adho ke bawah, dan di antaranya juga asam badang awerang asapatang, yakni tidak sempit, tanpa kedengkian dan tanpa permusuhan. Lalu titahan carang nisinnowa, selagi kita berdiri, berjalan, ataupun duduk, juga waktu saya noaya watasa wikatamiddo, ataupun kita berbaring, selagi kita tidak jatuh, terlelap, kita mengembangkan metta tersebut. Lalu etang sating adit dehiya brahmame tang wiharang idhamahu. Sepatutnya ia bertegak sati pada pengingatan ini, pengingatan terhadap metta atau pengharapan baik tersebut, yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Wiharang, berdiam dalam Brahma. Ya Brahma apa? Brahma nilai luhur, mulia yang kita bahas di Karania Metta Sutta adalah metta tersebut. Nah, metanya sampai di sini itu adalah hal-hal yang hal-hal bermanfaat yang berdasarkan metta yang patut dilakukan untuk mereka yang ingin berbahagia. Sampai pada Brahma metang wiharang idhamahu. Lalu ada apa? Ada ditinca anupagamma. Ia yang mengembangkan metta, tak berpandangan salah. Ditinca itu tadi ya. Berpandangan salah apa? Berpandangan salah terhadap nama dan rupa. Tubuh, rupa, nama, ini kalau nggak salah ya, batin dan tubuh. Bentukan atau materi. Apa maksudnya? Tidak menganggap bahwa tubuh ataupun nama rupa atau semua ini itu adalah diri. Jadi tidak menganggap keberadaan atta terhadap semua ini. Ya itu mungkin perlu penjelasan yang rinci lain kali, ya nggak bisa sekarang. Tetapi ya itu sudah dikenal kok itu bahwa anatta atau keberadaan, ketiadaan diri itu adalah kebijaksanaan puncak dalam agama Buddha yang juga terkait dengan 4 kebenaran Arya, begitu. Ya, ini maksudnya tak berpandangan salah, tidak ada pandangan yang salah terhadap nama rupa. Lalu ada apa? Ada silawa dasanena sampanno, teguh dalam sila dan berpengetahuan sempurna. Pengetahuan apa ya? Yang tadi itu, yang tadi ditih pandangan itu, tapi kita mengambil dari sisi yang benarnya. Sisi pengetahuan yang benar dengan sempurna. Teguh dalam sila untuk apa? Karena sila itu bisa
dikatakan bisa mengurangi ataupun bisa menghancurkan kebencian. Pancasila ya kan, lawan katanya adalah pancawera. Ya, panatipata itu adalah wera. Wera apa? Iritasi atau pertentangan dalam batin kita sendiri. Apa itu wera? Ada 5. Pancasila, maaf. Panatipata, adinadana, lalu kame sumicacara, musawada, dan surame raya majja pamadatahana itu ya. Kelima itu adalah wera. Dan Pancasila memotong atau menutup ke tindakan kita maupun itu dari maaf perbuatan kita dari tindakan dan ucapan adalah dengan mengikuti sila begitu. Lalu kame suwineya gedang kam atau kamma yaitu adalah kesenangan nafsu indria. Dia akan melenyapkan kesenangan nafsu indria. Apa nahijatu gabahse yang punareti untuk tidak lahir dalam rahim lagi. Yang dimaksud dalam tidak lahir dalam rahim lagi ini bukan nibbana, melainkan pencapaian anagami, yaitu pelepasan anagami tingkat kesucian ketiga yang sudah memecahkan 5 belenggu atau 5 sangyojana. Diawali dari pandangan yang salah terhadap adanya aku. Lalu ada wicikica, keraguan-raguan terhadap pencapaian Sang Buddha sebagai seorang sama Sang Buddha. Dan juga apa yang beliau ajarkan. Lalu yang ketiga, sila bata paramasa, yaitu memecahkan keyakinan bahwa sila dan brata, ya sila itu ya tingkah laku yang patut, dan brata itu seperti ritual lah ya, atau kebiasaan seperti kayak ritual kalau misalnya tidak memakai baju, pertapa, itu kan di zaman Sang Buddha ada kan ya, pertapa tidak memakai baju, dianggap bisa mencapai arahanta. Nah, ya seperti itu. Jadi sila bagus, tetapi dan patut dan dianjurkan oleh Sang Buddha untuk dijalankan. Tetapi hanya mengikuti sila tersebut tidak bisa dan tidak cukup. Bukan tidak bisa, tidak cukup untuk mengantarkan kepada lenyapnya penderitaan secara totalitas. Lalu yang keempat adalah nafsu indria. Dan yang kelima, biapada, kegeraman atau kebencian. Nah, 5 ini semua dipotong untuk mencapai pencapaian agami tersebut. Dan tidak akan lahir dalam rahim lagi. Setelah berpindah alam dari sini, kita ke seorang anagami akan ke alam Brahma dengan pandangan yang benar. Dan ia akan mencapai nibbana di alam tersebut. Begitu. Ya, jadi ini Karania Metta Sutta. Sebuah sutta yang mencantumkan apa sih hal-hal yang bermanfaat yang perlu kita lakukan sebagai seseorang yang ingin mencintai diri sendiri, yang ingin memegang metta terhadap diri sendiri. Begitu ya kira-kira. Jadi kita mengembangkan metta yang paling penting adalah untuk diri sendiri, untuk supaya diri sendiri bisa berbahagia. Itu ya. Sekarang bagaimana caranya kita melakukan metta bhavana untuk Enggak opo-opo, boleh setengah. waktu itu? Oh ya, saya waktu itu minggu lalu ada salah perkataan. Saya mengatakan micca itu sebagai kata awal yang bisa ditarik untuk adanya kata metta tersebut. Ada 2 sebenarnya, mina dan mida, bukan mija ya. Mina itu yang mengukur tadi itu ya, yang mengukur yang waktu itu saya jelaskan. Mengukur apa maksudnya? Ya kita mengukur perbuatan kita terhadap orang yang kita melakukan pengharapan baik. Oh, kalau saya berbuat ini apakah dia akan berbahagia? Kalau saya berbuat ini apakah dia malah tidak bahagia begitu. Jadi mina atau ya mina mengukur. Atau juga bisa keberadaan pertemanan. Makanya ada mita, itu ya mita adalah pertemanan.
keberadaan pertemanan atas antara kita dan orang yang kita harap dan orang yang kita harap dengan baik. Lalu yang kedua itu mida adalah kesenangan atau kebahagiaan. Dalam konteks apa? Bukan tidak sama dengan kamma canda, kesenangan berupa sifat indrawi, tetapi kebahagiaan hanya untuk mencantumkan keberadaan diri yang mengharap orang bahagia dengan tidak memegang kebencian. Ya, itu makanya dari mina dan mida itu jadi kata meta. Ya, maaf itu yang saya salah katakan waktu itu. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan meta bhavana? Ada 3 ya waktu itu. Lebih jelasnya lagi, ada sati, parikama, dan arammana. Yang sati adalah pengingatan nilai luhur berupa meta tersebut. Yang kedua adalah parikama, pengulangan untuk pengulangan nilai luhur tersebutnya. Yang kita pakai di meta bhavana adalah semoga saya berbahagia, semoga orang lain berbahagia, semoga saya tidak membenci orang ini, orang itu, membenci si A, si B, si C, si D, orang di desa, orang di sekelilingan rumah kita, orang di kantor, orang di wihara, semuanya gitu kan ya. Itu pengulangannya, dan pengulangan ini bukan sekedar pengulangan gitu ya. Oh, semoga saya berbahagia lalu tiba-tiba oh, langsung bahagia gitu enggak. Kita ini siapa gitu kan ya. Pengulangannya untuk mengingatkan diri kita sendiri dan dilakukan supaya kita tahu kebahagiaan itu dari mana. Perlu tahu lagi kan dari tadi itu melakukan hal yang bermanfaat, memegang nilai-nilai luhur, nilai-nilai batin yang luhur, begitu kan ya. Jadi semoga saya berbahagia itu untuk itu terus meneguhkan batin ini, mempunyai samadhi dalam mengharapkan baik itu adalah dengan melakukan hal yang bermanfaat dan tidak memegang kebencian. Itu parikama yang kita lakukan. Lalu ada arammana. Apa itu arammana? Arammana di sini yang dimaksud adalah objek meditasi. Objek meditasi meta bhavana apa? Adalah makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup? Karena susah ya kita menumbuhkan cinta kasih atau mengharapkan yang baik terhadap benda-benda mati. Misalnya matahari. Semoga matahari berbahagia. Lah emang mataharinya mau bahagia? Bisa berbahagia? Kan tidak ya. Jadi makanya susah. Makanya arammana atau objek meditasi yang dipakai adalah makhluk hidup. Dan dimulai dari diri sendiri. Ya, semoga saya berbahagia boleh. Atau semoga dilanjutkan lagi. Semoga saya bebas dari penderitaan mental dan fisik. Semoga saya bebas dari permusuhan. Dan semoga saya bisa menjalani kehidupan dengan berbahagia. Itu parikama yang dilakukan. Nah, tetapi diingat lagi ya, sebelum melakukan parikama, sebelum melakukan meta bhavana, perlu dimengerti dulu. Mengapa kita melakukan meta bhavana? Mengapa kita mengharapkan baik kepada orang lain? Karena pengharapan baik ini menghindari kita untuk memegang kebencian. Dan memegang kebencian menyebabkan penderitaan. Sedangkan kalau kita memegang keberadaan meta tersebut, nilai luhur berupa meta, yang kita capai adalah malah kebahagiaan. Jadi saya tekankan lagi bahwa pengharapan baik kepada orang lain itu demi kebahagiaan kita sendiri, dan ya bonusnya adalah orang lain ikut mendapatkan manfaat dari perbuatan yang kita perbuat. Tetapi apakah pasti orang lain mendapatkan manfaat? Tidak. Dan itu kewajiban kita untuk mencapai lenyapnya penderitaan itu tidak bisa diwakilkan. Itu adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Jadi bawalah diri dulu lebih dekat kepada pencapaian lenyapnya penderitaan sebelum kita terlalu terusik dengan kewajiban merasakan adanya kewajiban untuk membuat orang lain berbahagia. Itu penting dan bagus.
tetapi bukanlah prioritas kita yang pertama, dan juga yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Begitu ya, kira-kira. Ya, ini bisa dibaca di Brahma Wihara Bharana di halaman 42, bagian meta. Dari ahang sukihito homi, iduko homi, awero homi, abhyapajo homi, anigo homi, sukihi atanang pariharami. Itu untuk yang diri sendiri kan, dimulainya. Lalu ke sabbe satta sukita hontu, nidduka hontu, awera hontu, abhyapajha hontu, anigaha hontu, sukihi atanang pariharantu. Itu untuk pengharapan baik kepada makhluk yang lain. Nah, ya enggak, sepertinya terlalu panjang ya bila melakukan pengulangan dalam sifat seluruh ayat, seluruh syair ini. Jadi boleh dipilih salah satu lah. Semoga berbahagia, atau semoga orang lain atau diri sendiri itu bebas dari penderitaan fisik dan mental, atau bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, atau ya dengan simpelnya semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Begitu. Dan ini dikembangkan meta bahawana, parikama, sati, dan aramana, pengulangan, pengingatan, dan objek meditasi. Ketiganya dipegang kapan? Dipegang saat pertama kali duduk, menutup mata, dan menengarai objek. Itu langsung semua tiganya dipegang dengan baik-baik. Lalu apakah hanya bisa dilakukan saat meditasi duduk? Tidak. Tadi kan di Karaniamata Sutta pun dicantumkan dilakukannya itu selagi berdiri, berjalan, duduk, ataupun berbaring, selagi pokoknya kita tidak terlelap, selalu diupayakan untuk dikembangkan. Betul-betul gak jelas gini. Ya, jadi meditasi, sekali lagi meditasi duduk formal itu sebagai sebuah sebuah kondisi yang kondusif, lebih kondusif daripada biasanya. Karena apa? Yaitu karena kita menutup satu indera, yaitu berupa indera penglihatan. Supaya kita bisa lebih fokus dalam memegang tiga hal tersebut tadi itu ya. Saya ulang lagi, sati, Sini, sini. parikama, dan aramana. Tiga-tiganya dipegang dengan baik. Ini, Ya, ambil, baca. lalu hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Dikatakan, ini yang terakhir ya. Meta bawana itu bagian dari samatha bawana. Samatha bawana ada dua ya, bawana, samatha dan vipassana. Samatha itu apa? Yang dikenal dengan umumnya adalah meditasi untuk ketenangan batin. Ketenangan berupa apa? Ketenangan yang dimaksud di sini adalah lepasnya dari pengotor batin. Ya, lepasnya dari pengotor batin. Jadi bila kita bisa mengasah keteguhan batin kita terhadap objek meta, alat meta, dan bisa sangat teguh sampai kita sudah meredam, bukan melenyapkan ya, meredam kebencian untuk tidak keluar atau muncul di batin sama sekali, dan batin itu hanya ditemani secara dominan dengan meta, yaitu baru nanti merasakan piti, kegiuran, suka, kebahagiaan, dan yang terakhir UPK, ketidakberpihakan. Begitu. Ya, ya ini perlu upaya dengan sangat keras. Upaya dan semangat yang baik. Dimulai dari apa? Dimulai dari pengertian tentang apa itu meta, lalu lanjut dipraktekkan, dibuktikan bahwa oh ya ternyata meta ini kalau saya menemani batin dengan meta daripada menemani batin dengan kebencian, oh ternyata memang ya hidup jauh lebih tenang, lebih bahagia, tidur bisa lelap, ya kan, lalu apalagi mimpinya yang indah-indah, atau bahkan tidak mimpi udah sibuk ngorok ya kan. Hidup terasa lebih tidak cemas, begitu. Ya, silahkan dilakukan dan dibuktikan secara sendiri. Ya, pasiko ya, itu yang Sang Buddha ajarkan dengan baik. Ya, mungkin pembahasan meta sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan dari siapapun?
maupun secara offline atau online. Nggak ada pertanyaan ya? Baik, ya baguslah. Oh iya silahkan Bu. Ya baik, kebahagiaan yang datang dari merasakan kebahagiaan tersebut karena sudah menganggap melakukan sesuatu tanpa pamrih itu bisa dengan individual tersebut sendiri bertanya dengan secara jujur kepada diri sendiri. Saya ini bahagia karena sudah melakukan perbuatan tersebut demi orang lain dan bukan demi saya sendiri itu. Apakah kebahagiaan ini itu datang dan didasari dari kebijaksanaan atau malah ketinggian hati? Itu yang pertama. Ya, saya sebagai orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut tidak akan bisa mengetahui secara 100% apa sih yang orang ini pikirkan saat melakukan perbuatan baik tersebut. Yang hanya bisa mengetahui ya adalah individual tersebut itu sendiri. Lalu masalah pamrih, ada 3 orang yang melakukan perbuatan itu tanpa pamrih. Yang pertama adalah orang yang sudah mencapai kesucian yang tertinggi sebagai seorang arahanta. Mengapa tidak perlu pamrih? Karena sudah selesai semua tugasnya. Sebagai ia yang sudah mencapai lenyapnya penderitaan, sudah lenyap secara 100%, apalagi yang perlu dicapai? Tidak ada, sudah selesai. Disebut sudah menyeberangi pantai dengan secara selesainya. Sudah menyelesaikan tugas dengan 100%. Maka ia tidak perlu lagi mengharapkan kebaikan. Maka ia tidak perlu lagi mencari manfaat karena sudah tidak ada manfaat lain lagi yang perlu ia capai. Yang nomor 1 itu orang yang sudah mencapai arahanta, tidak perlu me, me, mem- berpamrih saat melakukan sesuatu. Yang kedua adalah orang yang tidak mengetahui apa yang ia sedang perbuat. Jadi dia berbuat, loh, saya ini berbuat apa? Gitu, nggak tahu yang dia berbuat apa. Ya, istilahnya adalah orang yang permisi bicara ya, orang yang gila gitu. Dan ini bukan saya yang mempunyai pandangan tersebut, tapi sudah pernah dibabarkan oleh seorang biku. Jadi orang gila bukan semata-mata memaki orang yang gila, itu tidak. Tetapi konteksnya adalah orang yang tidak mengerti apa yang ia sedang berbuat. Apakah yang ia berbuat itu baik, ataukah malah yang ia berbuat itu adalah buruk begitu. Ia tidak perlu berpamrih karena ia tidak mengetahui apa yang ia sedang berbuat. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengetahui akibat dari perbuatannya dia sendiri. Mau dia melakukan yang buruk, nggak tahu, nggak mau tahu dan tidak tahu apa yang akan datang setelah perbuatannya dia itu. Maupun itu buruk ataupun baik. Atau ya, istilahnya adalah orang yang tidak pintar itu ya. Tidak tahu apa yang ia berbuat ini apakah baik atau buruk. Nah, itu orang ketiga yang tidak berpamrih saat berbuat.
yang biasanya dikatakan secara umum itu, lakukan segalanya itu tanpa pamrih adalah sebaiknya dimengerti sebagai perbuatlah tanpa ada memegang karakter, bukan karakter, maaf, tanpa ada memegang nilai egois secara egoisnya itu, yaitu apa? Berbuat sesuatu, misalnya berdana nih, saya berdana kepada orang yang membutuhkan. Lalu secara egoisnya apa? Berarti sekarang kan saya membantu Anda nih. Nantinya kalau saya perlu, ya Anda harus membantu saya. Itu misalnya seperti itu. Jadi itu adalah bentukan dari seorang yang egois. Dan ini tidak sepatutnya dilakukan. Melainkan apa pamrih yang dilakukan? Jadi gini, saat kita melakukan dana misalnya, dana ke yang dibutuhkan atau dana kepada para sangha, apa ada salahnya sih kita melakukan ini kan dengan fondasi atau dengan didasari dengan, oh, bila saya berdana nanti saya akan memetik hasil yang membuat saya berbahagia. Itu kan kebahagiaan itu sebagai manfaat untuk diri sendiri, ya kan? Terus apa? Nggak boleh kita melakukan sesuatu untuk kita sendiri bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak mengusik atau tidak membuat orang lain rugi. Ya, jadi pamrih yang dimaksud di sini adalah mengetahui bahwa perbuatan yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan pada diri kita sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Kira-kira jelas atau tidak? Patidana parita, ya, ada pamrihnya. Tetapi apakah kita sudah mengetahui patidana parita itu apa? Begitu. Patidana parita itu sebuah parita yang kita lafalkan supaya leluhur kita itu atau mereka yang sudah meninggalkan kita secara kehidupan mengetahui bahwa kita sudah melakukan sebuah kebaikan. Dan karena mengetahui ini, mereka akan merasakan turut berbahagia atas tindakan yang kita lakukan. Jadi bukan kita menyalurkan kebaikan kita terhadap leluhur kita, tetapi kita memberitahu mereka supaya mereka tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang baik dan lalu karena mengetahui itu jadi ikut bersuka cita atas perbuatan kita sendiri. Pamrihnya di mana? Ya pamrihnya adalah ketika kita memberitahu leluhur kita dan mereka turut berbahagia, itu adalah perbuatan yang baik, ya kan? Dan perbuatan yang baik itu akan mendatangkan hasil yang baik nantinya. Di situ pamrihnya cukup di situ saja. Bukan nanti, oh kita melakukan patidana berarti nanti leluhur kita minta mereka untuk membantu kita saat kita perlunya. Itu adalah ada pamrih dalam maksud, bukan pamrih lagi sih, itu udah meminta untuk dibantu karena kita membantu. Dan itu datang dari keakuan, begitu. Jadi ya, patidana parita itu untuk mereka, ini kan, atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Itu, sekedar itu. Itu patidana parita. Ya, supaya leluhur itu mengetahui jasa baikan kita dan bisa turut bersuka cita atas jasa kebaikan tersebut. Sekian, gitu ya. Ada lagi? Ya, kiranya sudah waktunya makan siang sih ini. Baik. Mungkin ya kesimpulan terakhir lah. Jadi berupayalah untuk mengembangkan meta terkepat atau memunculkan meta dalam batin kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita sendiri dengan melepaskan kebencian. Begitu ya.
Baik. Sutihoto Namo Buddhaya. Terima kasih. Anumodana atas dhamma desana yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dana paramita. Abadana Untuk kepentingan dhamma, semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Yes. Atas dengan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, semoga membawa hal-hal baik bagi Anda semua. Selanjutnya pengumuman. Next. Setiap Kamis malam jam 7 ada latihan yang dipimpin oleh Saudara Johan Carly. Ya. Bagi yang ingin mengikuti dipersilakan. Next. Ya, Puja Bakti. Puja Bakti minggu depan untuk yang mengisi nanti akan di-share lebih lanjut. Tapi yang pasti mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun di bulan November. Minggu depan kita akan mengadakan ulang tahun bersama. Ya, November. Ya, next. Ini himbauan ya bisa dibaca sendirilah. Next. Oh, dibaca, saya baca aja. Untuk parkir motor, karena di belakang sudah selesai pemlesteran halaman, Bapak Ibu Saudara-saudari diharapkan untuk memarkir motor di belakang, di halaman belakang. Lalu bagi pengguna WC, baik WC cowok maupun WC cewek, dimohon untuk menjaga kebersihan, tidak untuk mencuci kaki di dalam WC karena itu merupakan WC kering. Untuk sebagai gantinya, kalau Anda mencuci piring di wastafel yang belakangnya altar lantai 1 itu, di sebelah kirinya ada keran di bawah. Itu bukan tempat wudhu ya, bisa untuk cuci kaki di situ ya. Jadi dimohon untuk kita bersama-sama menjaga kebersihan fasilitas vihara bersama-sama. Lalu Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 8 Desember dan 15 Desember, Magabudi Kota Malang mengadakan KDAB, kelas dasar agama Buddha. Sebelumnya saya mau tanya yang di sini yang belum memiliki nama Buddhis, mohon angkat tangan. Nama Buddhis ya. Oh, lumayan banyak ya. Jadi bagi yang mungkin ingin mendaftar, dipersilakan mendaftar ke saya. Kuotanya hanya untuk 30 peserta. Ya, mohon bisa segera mendaftar, tinggal 2 minggu. Acaranya nanti setelah Puja Bakti, tanggal 8 jam 12 sampai jam 3 sore. Lalu tanggal 15 Desember juga jam 12 sampai jam 3 sore. Akan ada 7 materi yang dibagi beberapa kelas yang diisi oleh Rama-Ramani dari Vihara Samagiwirya. Acaranya di lantai 1. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah selesai mengikuti KDAB ini,
berhak mengikuti namanya wisudi untuk menjadi upasaka-upasika agama Buddha, di mana upasaka-upasika ini umat yang sudah menyatakan sudah mengikuti tuntunan sila dari biku yang membimbing nanti ya. Jadi silakan, kesempatan ini kuotanya terbatas, bagi yang ingin mengikuti silakan segera mendaftar ke saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Parita Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Buka halaman 122. Andamayang patidana karomase punya sidani katasa yananyani katanime esanca bagino hontu satananta pamanaka yepiya gunawantaca mayang mata pita dayo hitame capyadithawa anye majatawerino satatitanti lokasmi ebumma catuyo nika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimana pajananti dewa tesa miwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu esa sasijatang suka. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Arahang sama sambuddho bhagawa.
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.